Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Ina. Hari ini kita akan membahas mengenai soal latihan ujian sekolah matematika kelas 9 SMP. Sudah siap semua? Sekarang kita masuk soal yang pertama. Dalam lomba MIPA disediakan 40 butir soal. Ditetapkan aturan setiap jawaban benar skornya 5, salah skornya -3, tidak menjawab skornya -1. Reni menjawab benar 26, salah 9. Jadi skornya adalah... Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus hitung juga jawaban yang tidak dijawab itu ada berapa. Jadi di sini kan dibilang kalau soalnya 40. Jika benar 26, salahnya 9, maka sisanya itu tidak dijawab. 40 dikurang 26 dikurang 9 itu 5 soal. Jadi ada 5 soal yang tidak dijawab. Nah, jika sudah begini, nanti tinggal kita kalikan dengan skornya masing-masing. Benar ini skornya 5 dikali 5, yang salah kita kali -3, yang tidak dijawab kita kali -1. 26 dikali 5, itu hasilnya adalah 130, 9 dikali -3 -27, 5 dikali -1 -5. Tinggal kita jumlahkan semuanya. 130 dikurang 27 dikurang 5, hasilnya adalah 98. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Bagaimana? Masih mudah bukan? Sekarang, nomor 2. Nina membagi sebuah kue kepada Koko, Rere, dan Yuyun dengan bagian yang sama. Setengah bagian Koko diberikan kepada Yuyun. Bagian Yuyun sekarang adalah, tadi kan ceritanya kuenya 1, dibagi 3 orang. Jadi, setiap orang mendapat 1/3 bagian kue. Jadi awalnya Koko dapat 1/3, Rere 1/3, Yuyun 1/3. Kemudian bagian Koko akan berkurang dan bagian Yuyun akan bertambah. Jadi, jumlah kue Yuyun pada akhirnya adalah 1/3 ditambah setengah dikali 1/3. Kenapa? Setengah dikali 1/3 tadi adalah miliknya Koko. Adik-adik masih ingat kan cara perkalian pecahan? Jadinya 1/3 ditambah 1/2 dikali 1/3 itu 1 kali 1, 2 kali 3. Jadi 1/3 ditambah 1/6. Penjumlahan pecahan masih ingat? Kita samakan penyebutnya ya, di bawahnya jadi sama 6. 2/6 ditambah 1/6, yaitu 3/6. Jika kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, 3 dibagi 3, 6 dibagi 3, maka hasilnya adalah 1/2. Yuyun sekarang punya 1/2 atau setengah dari bagian kue. 3. Dalam 6 hari, 9 orang jahit dapat menghasilkan 216 potong pakaian. Dengan kondisi yang sama, 7 orang selama 10 hari dapat menghasilkan pakaian sebanyak Ini bisa kita hitung dengan cara kita harus tahu dulu 1 orang sehari bisa berapa pakaian ya. Caranya 216 dibagi 6 dikali 9, karena tadi 6 hari 9 penjahit. Sama dengan di sini
kita lambangkan jumlah pakaiannya itu misalnya B. Jadi sama dengan B per 7 dikali 10. Nah, 216 per 54 sama dengan B per 70. Nanti kita ranakan dulu. 216 dibagi 54 itu 4. Jadi 4-nya bisa kita kali dengan 70. Sehingga nilai B sama dengan 4 kali 70 yaitu 280. Jadi dalam 10 hari 7 orang dapat menghasilkan 280 potong pakaian. Empat. Gambar model suatu rumah berukuran 18 dikali 15 dengan skala 1:300. Luas rumah sebenarnya adalah Jadi di sini 1:300 itu cm ya. Jadi kita harus tahu panjang sebenarnya dengan cara panjang digambar dikali dengan skala. Jadi panjang bangunan sesungguhnya 18 dikali 300. Lebarnya 15 dikali 300. Sehingga panjangnya adalah 18 kali 3 itu 5400 cm. Atau jika kita jadikan meter yaitu 54 meter. Lalu 15 cm dikali 300 adalah 4500 cm. Sama dengan 45 meter. Jadi panjang dan lebar sesungguhnya adalah 54 meter dan 45 meter. Jadi kita bisa dapat luas. Luas sama dengan P kali L. 54 meter dikali 45 meter. Sehingga didapatkan hasil rumah luas. Luas rumah yang sebenarnya adalah 2430 meter persegi. Lima. Hasil dari 125 pangkat 1/3 ditambah 36 pangkat min setengah dikurang 8 pangkat 2/3. Nah, adik-adik masih ingat perpangkatan? Untuk dapat mengerjakannya, maka si 125, 36, dan 8-nya harus kita ubah dulu ke dalam bilangan berpangkat. Bisa kita gunakan pohon faktor. 125 bagi 5 itu 25, 25 bagi 5 itu 5. Jadi 125 ini merupakan 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 pangkat lagi pangkat 1/3 ditambah 36, kita lakukan hal yang sama. 36, kalau misalnya adik-adik udah tahu 36 kan merupakan 6 pangkat 2 atau 6 kali 6, boleh langsung ditulis. Tapi jika seandainya pengen dikerjakan dengan pohon faktor juga boleh. Nah, 6 pangkat 2, terus pangkat lagi min setengah. Dikurang 8 ini merupakan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, terus pangkat lagi, pangkat 2/3. Nah,
ada pangkat lagi di luar, itu kita kali ya. Jadi si 3-nya kita kali dengan 1/3. 3 dikali 1, 3, berarti 3/3 atau 1. Jadi hasilnya 5/1. Ditambah 6 juga gitu, 2 kita kali dengan -1/2. -2/2 berarti -1. Jadi 6/-1. Dikurang 2 pangkat, 3-nya kita kali dengan 2/3. 3 dikali 2/3, 3 dikali 2, 6, jadinya 6/3, sama dengan 2, jadi -2/2. 5/1 itu 5. Lalu jika ada pangkat negatif, bisa kita ubah posisinya ke penyebut. Jadi 6/-1 itu adalah 1/6. 4. 5 dikurang 4 ditambah 1/6. 5 kurang 4, 1. Jadi hasilnya 1 ditambah 1/6. Jika adik-adik masih bingung 1 ditambah 1/6, boleh disamakan dulu penyebutnya untuk mendapatkan hasilnya. 6/6 tambah 1/6 itu 7/6. 7/6 kalau kita jadikan pecahan campuran, dia akan menjadi 1/6. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Sekarang nomor 6. Hasil dari 2/200 dibagi akar 8 dikali akar 5 adalah Nah, kita harus tahu dulu akar 200 berapa ya? Kita bisa gunakan pohon faktor. 200 merupakan 2 dikali 100. Kita tahu ya, kalau 100 merupakan 10 kali 10. Jadi kalau udah ada pasangannya, kita keluarkan dia dari akar. Jadinya 10-nya di luar, yang nggak ada temennya kita masukin ke dalam akar si 2. Jadi akar 200 itu 10 akar 2. Kemudian akar 8. 8 bagi 2 itu 4. 4 itu 2 sama 2. Ingat kalau ada pasangan, kita keluarkan dia. Jadi 2 akar 2. Sekarang akar 50. 50 bagi 2, 25. 25 merupakan 5 kali 5. 5-nya punya pasangan, berarti 5-nya keluar. Jadinya 5 akar 2. Nah, jika sudah, tinggal kita hitung saja. 2 kali 10 itu 20, berarti 20 akar 2 dibagi 2 akar 2 dikali 5 akar 2. Bisa kita kerjakan dari depan ya. 20 akar 2 dibagi 2 akar 2. Nah, akar 2 dibagi akar 2 itu 1 ya. Jadi tidak kita tulis nggak apa-apa. Kemudian 20 dibagi 2 itu 10. Jadi 20 akar 2 dibagi 2 akar 2 itu 10. 10 dikali 5 akar 2. Hasilnya 10 dikali 5 itu 50. Jadi 50 akar 2. Nomor 7. Titi menabung di bank sebesar 1.500.000.
dengan bunga tunggal 12% per tahun. Tabungan Titi setelah 9 bulan adalah, di sini dia bilang bunganya 12% dalam 12 bulan dalam setahun ya. Berarti kita harus tahu dulu, selama si Titi menabung 9 bulan, bunganya berapa ya? Kita hitung 9 bulan dari 12 bulan dikali 12%. Nah, berarti dalam 9 bulan si Titi mendapat bunga sebesar 9%. 9% ini kita harus tahu dulu. Jadi bunganya jika dihitung dalam rupiah berapa ya? Kalau tadi kan bunga dalam persen ya, 9%. Bunga dapat kita ketahui dengan cara 9% dikali modal awal kita, tabungan si Titi di awal, 1.500.000. Jadi 9% dikali 1.500.000. 9 dikali 15 adalah 135. Jadi total tabungan Titi setelah 9 bulan adalah dengan cara menjumlahkan modal awal atau tabungan awal si Titi ditambahkan dengan bunganya. Modal awalnya 1.500.000, kemudian bunganya 135.000. Maka hasilnya adalah 1.635.000. Di sini Miss Sinta tadi salah tulis ya, 139, harusnya adalah 135. Kita perbaiki dulu. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. 1.635.000. Delapan. Pedagang membeli satu lusin kaos 360.000, dijual dengan harga 34.500 per buah. Pedagang tersebut mengalami, kita harus tahu dulu modal per buahnya biar kita tahu dia rugi atau untung. Per buah berarti 360.000, ini kan totalnya, dibagi dengan jumlahnya, satu lusin katanya. Kalau satu lusin berarti 12 buah. Jadi 360.000 dibagi dengan 12, yaitu 30.000. Jadi modal dari satu buah kaos itu 30.000. Jika dijual lebih mahal berarti dia untung. Kan jualnya lebih mahal ya, 34.500. Kita bisa tahu berapa untungnya dengan mengurangkan harga jual dikurang dengan modal. Harga jualnya 34.500 dikurang dengan modalnya 30.000. Jadi, pedagang tersebut mendapatkan untung sebesar 4.500. Ini dalam rupiah ya. Sekarang kita pengen tahu dalam bentuk persen. Dalam bentuk persen, kita bisa memasukkan jumlah untung tadi dibagi modal dikali 100%. Untungnya tadi 4.500 dibagi modalnya 30.000 sebuah. 30.000 dikali 100%. 45 dibagi 3, yaitu 15%. Jadi jawabannya adalah untung sebesar 15%, B. Sekarang nomor 9. Perhatikan gambar berpola berikut. Pola ke-1 ini jumlahnya ada 1. Yang pola kedua itu 3, pola ketiga 6, pola keempat 10.
kita harus tahu dulu bentuk polanya apa ya, agar kita bisa tahu banyak lingkaran pada pola ke-9. Jadi 1 ke 3 ini kenaikannya itu sejumlah 2 tambah 2, 3 ke 6 nambah 3, 6 ke 10 nambah 4. Jadi kenaikannya nggak sama ya, berarti ini merupakan bertingkat. Kita bisa menggunakan cara pertama dengan kita hitung manual. Sampai ke pola 9 kita hitung-hitung terus, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9. Kita hitung, sudah 9 belum ini polanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah. Berarti pada pola ke-9 akan didapatkan hasil sejumlah 45. Ini jika seandainya yang ditanya angkanya kecil, misalnya pola ke-9, pola ke-10. Tapi jika ditanya itu misalnya pola ke-200 atau pola ke-40, kan capek ya. Maka kita harus pakai rumus, cara yang kedua. Tadi kita udah buat berapa kenaikannya, karena dia bertingkat, jadi ada kenaikan lagi di bawahnya. 2 ke 3 naik 1, 3 ke 4 naik 1, dan seterusnya. Kemudian si 1 di atas tadi kita tandai di A. Yang penambah di bawahnya itu B dan C. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam rumus A ditambah N-1 dikali B ditambah setengah dikali N kuadrat dikurang 3N ditambah 2 dikali C. Kita tinggal masukkan angkanya. Pola ke-9 ini maksudnya N-nya adalah 9 ya. Pola keberapa itu N-nya. Jadi sekarang kita menghitung U9. Suku ke-9, kita masukkan angkanya. 9 dikurang 1, N-1 berarti 8. Nah, di situ titik, Miss Sinta bikinnya kali ya. 8,2 maksudnya 8 dikali 2. Ditambah setengah 9 kuadrat dikurang 3 kali 9 tambah 2 dikali 1 ditambah 8 kali 2 16 ditambah setengah dikali 81 dikurang 27 ditambah 2 dikali 1 kali 1 nggak ditulis nggak apa-apa ya. 1 tambah 16 17, kemudian setengah kali 81 kurang 27 tambah 2 itu 56. Jadi 17 ditambah 28. Hasilnya 45. Sama kan dengan penghitungan manual? Jadi kalau misalnya angkanya kecil begini, pola ke-9, ke-8, adik-adik boleh menggunakan rumus ataupun menghitung secara manual. Gunakan yang adik-adik mudah lakukan. Tapi kalau N yang ditanya itu angkanya besar, adik-adik harus menggunakan rumus. Bagaimana? Sampai di sini paham? Sekarang kita bahas nomor 10. Suku ke-8 berarti N-nya 8 ya. Dari barisan 162, 54, 18, 62. Oke. Jadi kita akan menghitung U8-nya. Kita harus tahu dulu polanya. Kalau tadi itu namanya aritmatika, jadi penjumlahan ditambah atau dikurang. Kalau di sini kita lihat dulu. 162, 54, 18, 62, dan seterusnya. 162 ke 54 ini harus kita lihat dulu, kira-kira dikali apa dibagi ya, atau ditambah apa dikurang ya. Si 162 ini kita anggap dia A. Lambangkan A atau U1, sedangkan 54 U2, U itu artinya suku ya, suku ke. 18 U3, 6 U4, 2-nya U5. Karena ini merupakan deret geometri, bukan ditambah atau dikurang, maka kita bisa menggunakan rumus UN-nya geometri. Kalau tadi UN-nya aritmatika A plus N-1 kali B, kalau UN-nya geometri adalah A dikali R pangkat N kurang 1. A-nya itu 162. Kemudian kita harus tahu R. R adalah membandingkan U setelahnya dibagi dengan U sebelumnya. Misalnya U2 dibagi U1, U3 dibagi U2 gitu.
pokoknya dengan sebelumnya. Kalau di sini, coba kita hitung jangan U2 bagi U1 deh. Kita cari yang angkanya kecil. 2 itu U5 ya. Berarti kita mau coba mencari R dengan U5 dibagi U1. U1 dibagi U4. Karena harus dengan U sebelumnya ya. U5 per U4. Nah, U5-nya 2, U4-nya 6. Bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, jadi 1/3. Jadi R-nya adalah 1/3. N-nya tadi suku keberapa yang dia tanya? Berarti-nya adalah 8. 8 dikurang 1, kan N-1. Berarti 1/3 pangkat 7. Kalau udah tinggal kita hitung. 162 pangkat 1 pangkat 7 kali 1 pangkat 7 per 3 pangkat 7. Nah, si 162 ini boleh kita biarkan, terus 3 pangkat 7-nya kita kalikan, atau bisa juga si 162-nya kita ubah jadi 3 pangkat juga agar bisa dicoret dengan yang di bawahnya. Terserah adik-adik lebih mudah menemukan jawabannya dengan cara yang mana. Nah, di sini Misinta coba 162-nya diubah jadi 3 pangkat berapa? Dengan cara menggunakan pohon faktor. 162 bagi 3, 54. Kemudian 54 dibagi 3 itu 18. 18 dibagi 2 itu 9. 9 dibagi 3 itu 3. Ingat, yang ada pasangannya ada di luar. Berarti ini 3-nya ada 4 ya. 3 pangkat 4 dikali 2 atau 2 dikali 3 pangkat 4. Jadi kita mau menggunakan yang pangkat aja ya. Jadi 3 pangkat 7-nya kita kembalikan dulu ke bentuk semula. Jadinya 2 dikali 3 pangkat 4 dikali 1 per 3 pangkat 7. Nah, 3 pangkat 4 sama 3 pangkat 7 bisa kita bagi. Jadi yang di bawahnya sisa 3 pangkat 3. 2 dikali 1 per 3 pangkat 3. Atau 2 per 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27. Jadi hasilnya 2 per 27B. Bagaimana? Adik-adik sudah paham? Latihan soal ujian sekolah matematika ini kita bagi menjadi beberapa bagian ya, karena penjelasannya sangat panjang. Di sini kita baru mengerjakan 10 soal, tapi sudah memakan waktu setengah jam. Jadi, untuk soal berikutnya, dari soal nomor 11 sampai 40, akan Misinta jelaskan di video terpisah. Jangan lupa ditonton juga ya. Terima kasih telah belajar bersama Misinta. Jangan lupa like, komen, subscribe, atau adik-adik juga bisa request ingin pelajaran apa di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi.